Halo teman-teman, kembali lagi di Emadi Setiadi. Nah, kali ini Adi akan mereview film Doraemon dengan judul yaitu Menyanyi di Televisi Dimulai dan Pistol Pengganti Kedudukan Orang. Tapi sebelum masuk ke alur cerita, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video review film Doraemon terbaru lainnya. Oke, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkan Nobita yang mengangkat telepon dari Suneo. Di sana Suneo terlihat marah-marah kepadanya. Nobita pun bergegas berjalan keluar dan dia berpapasan dengan Shizuka dan teman-teman yang lain. Di depan rumah, Suneo sudah menunggunya dengan marah-marah. Mereka semua kemudian berkumpul di rumah Suneo, lalu Suneo di sana langsung menyalakan TV besarnya. Ternyata di sana Suneo ingin menunjukkan dirinya yang sedang tampil bernyanyi di TV. Di sana Nobita dan teman-teman terdiam dan terlihat Giant yang marah karena Suneo bernyanyi tanpa sepengetahuannya. Kemudian teman-teman pun pulang dari rumah Suneo dengan rasa kesal karena Suneo sombong. Setelah pulang ke rumah, Nobita disambut oleh Dorami dan kemudian Nobita menulis sesuatu di kertas yang bertuliskan kontes menyanyi anak. Dia pun kemudian pergi lalu keluar dan bertemu dengan Giant, Shizuka dan teman yang lain. Ternyata mereka akan memasukkan surat agar bisa tampil di TV. Mereka semua malu-malu dan gak jadi masukin surat dan pergi dari sana. Nobita pun pulang ke rumah dan dia berpikir kalau dia akan susah masuk TV karena saingannya banyak. Nobita pun kemudian menulis surat yang banyak agar bisa mendapat kesempatan. Kemudian Nobita bercerita ke Dorami, lalu Dorami mengeluarkan sebuah alat yang bernama stasiun televisi mini. Kemudian Dorami memasangkan alat itu ke TV dan menyuruh Nobita untuk melakukan sesuatu. Nobita di sana mulai bernyanyi di depan TV, tapi dia malu dan gak mau melanjutkan nyanyinya. Ternyata nyanyi Nobita tadi itu langsung disiarkan di TV dan banyak yang menonton. Sampai teman-teman Nobita datang ke rumahnya dan bilang kalau dia ada di TV bahkan di semua channel TV. Dorami pun menjelaskan kalau dengan alat tadi itu kita bisa siaran langsung di stasiun TV manapun. Tentu hal itu membuat Giant dan teman-teman yang lain menjadi iri. Lalu Dorami bilang kalau semuanya tampil di TV maka gak akan jadi rame. Maka dari itu harus ada jadwal dan sekarang Nobita jadi direktur TV-nya dan mengatur jadwalnya. Nobita kemudian membuat sebuah catatan tentang acara yang akan dia tayangkan di TV. Nobita pun memulai siarannya yaitu tentang acara politik. Nobita kemudian membaca sebuah koran tentang politik. Kemudian ada telepon yang masuk yang memberitahu kalau ternyata koran yang Nobita baca sudah lawas. Hal itu membuat ratingnya menjadi turun. Kemudian Nobita mencoba lagi bernyanyi tapi ratingnya semakin turun dan ada orang yang menelepon dan bilang kalau wajah Nobita membosankan. Kemudian Dorami punya ide dengan mendatangkan ibu ke sana. Nobita pun ingin memulai acara barunya yang bertema memasak. Ibu kemudian datang dan memberi resep makanan, tapi ibu baru sadar kalau dia sedang live dan dia pun malu. Lalu Nobita dan Dorami memikirkan ide yang lain. Tiba-tiba datang Doraemon yang melihat list acaranya yang katanya tidak menarik. Lalu Nobita punya ide bagaimana kalau ide Doraemon dan Dorami itu disatukan biar jadi program yang keren. Kemudian Doraemon dan Nobita memulai siaran yang berjudul komedi dengan bintang tamu Giant dan Suneo. Namun baru aja Giant tampil, ada yang bilang kalau Giant itu tidak enak dilihat dan Giant pun akan mengganti acaranya dengan bernyanyi. Hal itu dicegah Nobita yang menjadikan mereka bertengkar di sana. Selang beberapa saat kemudian, Dorami dan Nobita memulai lagi acaranya dengan bintang tamu Dekisugi yang akan membawakan acara edukasi. Di sana Dekisugi memulai acaranya yaitu tentang pelajaran menghitung.
Hal itu membuat minat penonton menjadi naik dan ratingnya pun ikut naik. Sampai ada orang yang datang ke rumah Nobita dan bilang ingin memberikan sponsor atau iklan ke acara Nobita. Tentu di sana Nobita menerima dengan senang. Selang beberapa saat, Nobita menelepon Shizuka untuk tampil di acaranya. Shizuka pun senang dan datang ke rumah Nobita. Shizuka bertanya apa yang harus dia lakukan. Lalu Nobita mengajaknya ke WC dan bilang, "Kamu akan tampil mandi di sana." Hal itu membuat Shizuka marah dan langsung menampar Nobita sampai terjatuh. Kemudian setelah acara di Kisugi selesai, datang lagi seorang paman yang ingin beriklan tentang makanannya. Nobita, Doraemon, dan Dorami pun senang dan ingin memakan makanannya. Tapi kata si paman, kalau ingin makan saya harus tampil dulu. Lalu si paman pun tampil dan Nobita, Doraemon, dan Dorami melihatnya dengan bosan. Mereka pun tidak sabar lagi dan langsung memakan makanan yang si paman tadi bawa sampai mereka kekenyangan. Dan si paman pun sudah selesai acaranya dan ingin mengiklankan makanannya. Tapi sayangnya makanannya sudah habis dan si paman pun marah dan dia pun langsung pulang. Lalu tiba-tiba datang Giant yang ingin tampil dan juga teman-teman yang lain yang sudah lama menunggu tampil. Dan tiba-tiba diterobos oleh Suneo yang menunjukkan sulapnya. Lalu datang Giant dan teman-teman yang lain yang ingin ikut tampil juga yang sampai memenuhi TV. Dan film pun selesai. Kemudian dilanjutkan dengan film kedua yang berjudul Pistol Pengganti Kedudukan Orang. Film dimulai dengan diperlihatkan Nobita yang mengejar Giant dan Suneo karena sudah mengambil tasnya. Giant pun melemparkan tas Nobita ke halaman rumah orang. Kemudian Nobita pun mengambilnya dan dia diserang oleh guguk. Kemudian Nobita pulang dan mengadu ke Doraemon. Lalu Doraemon mengeluarkan alat yang bernama pistol penukar tubuh. Doraemon menjelaskan kalau dengan pistol itu bisa menukar tubuh dengan orang lain. Saat Nobita mencobanya, dia terpleset di tangga dan gak sengaja memencet pistol itu ke arah Doraemon. Alhasil tubuh mereka tertukar dan Nobita pun puas karena kekuatan pistol itu dan berniat ingin membalasnya ke Giant. Saat akan pergi, ibu menyuruhnya untuk belanja. Lalu Nobita punya ide dan menukarkan tubuhnya jadi Doraemon dan alhasil Doraemonlah yang disuruh ibu untuk berbelanja. Kemudian saat akan berangkat, ibu menyuruh Nobita untuk memberikan catatan belanjaan ke Doraemon yang lupa dia kasih. Lalu Nobita pun menembakkan pistol itu ke ibu. Jadinya ibu yang mengejar Doraemon. Nobita pun senang dan dia berlari. Lalu saat di jalan dia bertemu Pak Guru dan Pak Guru menasehatinya. Saat Nobita dinasehati, Nobita langsung menukarkan tubuhnya dengan seorang paman yang sedang berjalan. Jadi sekarang si pamanlah yang dinasehati oleh Pak Guru. Nobita kemudian mencari Giant dan Suneo tapi dia kesusahan mencarinya. Lalu Nobita melihat tukang PLN dan langsung menggantikan badannya dengan tukang PLN yang sedang manjat tiang listrik itu, sehingga dia bisa menemukan Giant dan Suneo dari atas sana. Nobita kemudian mengikuti mereka dan dia langsung didorong oleh Giant hingga terjatuh di selokan. Nobita langsung memakai pistol itu dan menukarkannya dengan tubuh Giant. Jadi Giant yang ada di selokan dan langsung memarahi Suneo. Nobita pun pergi dengan puas dan dikejar oleh mereka. Nobita kemudian menukarkan tubuhnya dengan Satpam. Jadi Satpam sekarang yang ditangkap oleh Giant dan Nobita yang berhasil menghindar. Giant dan Suneo pun langsung dimarahi oleh Satpam. Lalu Nobita sudah menunggu mereka dengan santai dan bilang dia akan memaafkan Suneo dan Giant kalau Suneo dan Giant minta maaf duluan. Tentu Giant dan Suneo langsung marah dan dia kemudian mengejarnya. Lalu Nobita bergegas membangunkan si guguk dan langsung menukarkan badannya dengan Suneo dan Giant yang membuat mereka dikejar dan dihajar. Tentu Nobita dan Giant semakin marah dan langsung mengejarnya lagi. Nobita kemudian bersembunyi di dalam pipa dan dikepung oleh mereka berdua di kedua sisi.
Saat Giant mengejarnya, dia kemudian menukarkan badannya yang kemudian Suneo langsung menginjaknya dan gak sadar kalau yang diinjaknya itu Giant. Di sana Giant langsung marah dan saat Suneo akan dihajar, dia melihat alat Nobita dan baru menyadari kalau semua ini gara-gara alat itu. Giant dan Suneo pun sekarang berusaha akan merebut alat itu. Nobita di sana kebingungan harus berbuat apa. Giant dan Suneo pun semakin mendekat. Dan seketika Nobita punya ide dan langsung menembakkan alat itu ke burung. Dan dia pun bisa menghindar dan membuat Giant dan Suneo terjatuh. Dan film diakhiri dengan Giant dan Suneo yang kapok. Dan alat itu disimpan lagi oleh Doraemon ke dalam kantongnya. Dimulai dengan diperlihatkan Nobita yang baru pulang sekolah dan dia melihat Shizuka. Dia berniat ingin mengajak main Shizuka, tapi ternyata sepertinya Shizuka seperti sedang ada masalah dan pergi begitu saja. Nobita pun merasa heran dan menceritakan kejadian itu ke Doraemon. Nobita meminta tolong ke Doraemon kalau dia ingin menghibur Shizuka. Doraemon pun mengeluarkan sebuah alat yang bernama lilin hati. Kemudian Doraemon mempraktekkan cara kerjanya. Mereka turun ke bawah dan terlihat ibu di sana yang sedang memasak. Lalu Doraemon kemudian melemparkan lilin hati ke atas kepala ibu dan keluarlah api kecil di atasnya. Kemudian Doraemon menembakkan alatnya yang seperti pistol air ke arah api tadi. Dan api itu semakin membesar dan tiba-tiba sekarang ibu menjadi bahagia dan bersemangat sekali sampai membuatkan banyak kue untuk Doraemon dan Nobita. Doraemon menjelaskan dengan lilin hati dia bakal tahu perasaan seseorang. Kalau berwarna kuning berarti dia bahagia, kalau berwarna merah berarti dia marah, dan kalau berwarna biru berarti dia sedang bersedih. Di pistol yang tadi itu berisikan minyak dan air. Dan saat Nobita memencet minyak dan mengarahkannya ke ibu, tiba-tiba api akan semakin besar dan ibu akan semakin bahagia. Ibu lantas pergi mengambil telepon dan menceritakan ke ayahnya kalau dia sedang sangat bahagia dan menyuruhnya untuk pulang untuk merayakannya. Kemudian ibu keluar rumah untuk mengajak para tetangga untuk merayakannya. Doraemon menyuruh Nobita untuk menembakkan air dari pistol itu. Kemudian Nobita pun menembakkannya dan akhirnya api yang ada di kepala ibu meredup dan ibu pun sadar dan sekarang menjadi malu. Lalu tiba-tiba datang Suneo yang meminta tolong kalau dia sedang dikejar oleh Giant. Dan sekarang mereka bersembunyi di rumah Nobita. Dan Giant yang di luar sana marah menunggu Suneo untuk keluar. Ternyata Giant marah itu karena ketahuan kalau Suneo menggambar seekor gorila. Suneo pun meminta tolong ke Doraemon, lalu Doraemon keluar dengan pintu kemana saja dan melemparkan lilin hati. Saat dilemparkan, keluarlah api yang sangat besar berwarna merah dari kepalanya yang menandakan dia sangat marah. Kemudian Nobita menembakkan air ke sana dan tiba-tiba Giant sudah berhenti marah dan dia keheranan kenapa dia marah. Giant pun pergi dari sana dan Suneo merasa heran kenapa bisa terjadi dan setelah Nobita menjelaskan, Suneo langsung berlari dan mengambil alat Nobita. Di sana Suneo langsung mengejek Giant kalau dia itu pemarah dan membuat orang menderita. Tentu Giant langsung marah lagi dan saat akan memukul Suneo, Suneo langsung menembakkan air ke apinya dan seketika Giant pun gak jadi marah. Gak habis dari situ, Suneo kemudian menendang Giant sampai dia terjatuh. Hal itu membuat Giant marah lagi. Dan saat Suneo akan menembakkan air ke kepalanya, tiba-tiba pistol itu kehabisan air. Dan di sana Giant sudah sangat marah dan langsung memukulnya. Nobita yang melihat pistol airnya habis menyalahkan Suneo yang sudah babak belur di sana. Nobita kemudian menuju rumah Shizuka dan ternyata Shizuka masih belum pulang juga. Kemudian Nobita mencarinya ke pasar bersama Doraemon. Di sana, dia melihat para ibu-ibu yang sedang rebutan baju dan kemudian Doraemon melemparkan lilin hati dan Nobita langsung memadamkan api itu sehingga para ibu gak jadi rebutan. Kemudian Doraemon dan Nobita kembali mencari Shizuka dan saat di lapang dia menemukan anak yang sedang bermain baseball. Tapi ternyata bolanya susah diambil karena ada kucing yang galak yang menghalanginya.
Doraemon pun menghampirinya dan kucing itu seketika langsung mencakar Doraemon. Kemudian Nobita melemparkan lilin hati itu dan ternyata kucingnya sedang sangat marah dan dia langsung memadamkan amarahnya. Kucing itu pun masuk ke dalam pipa dan ternyata di sana ada ibunya yang sepertinya kakinya kesakitan. Kemudian Doraemon mengeluarkan tas dokter dan menyembuhkan kucing itu. Lalu dia pun melihat Shizuka dan mengajaknya ke taman. Nobita pun bertanya, "Shizuka kenapa?" Tapi dia tetap tidak menjawabnya. Lalu Nobita melemparkan lilin hati itu dan ternyata keluar api biru yang menandakan Shizuka sedang bersedih. Kemudian Nobita mengarahkan pistol air ke api itu dan seketika kesedihannya menjadi hilang. Shizuka pun berterima kasih kepada Nobita. Jadi katanya Shizuka sedih karena Dekisugi dan sekarang Shizuka pergi ingin menemui Dekisugi. Tentu di sana sekarang jadi Nobita yang sedih dan film pun selesai. Kemudian dilanjutkan dengan film kedua yang berjudul Jadi Laki-Laki Hujan Itu Seram. Film dimulai dengan diperlihatkan Doraemon yang bercerita ke Nobita kalau besok adalah hari ayah. Dan Nobita bertanya enaknya besok dikasih apa ya? Saat sampai rumah mereka melihat ayahnya di depan tas golf. Tapi terlihat ayahnya yang sedang tidak bersemangat. Dan itu membuat Doraemon dan Nobita kebingungan. Kemudian Doraemon mengeluarkan alat yang bernama speaker suara hati. Jadi kita bisa mendengar suara hati seseorang dengan menempelkan alat ini ke orang itu. Doraemon pun turun ke bawah dan menempelkan alat itu ke ayah. Jadi ternyata ayah Nobita diledek oleh Pak Direktur di kantornya dan menyuruhnya untuk tidak bermain golf karena katanya akan hujan kalau ayah Nobita datang. Nobita bertanya apakah ayah Nobita adalah laki-laki hujan. Kemudian Doraemon mengeluarkan alat untuk memastikannya. Jika jarumnya mengarah ke plus berarti bukan laki-laki hujan. Tapi jika jarumnya mengarah ke minus berarti laki-laki hujan. Doraemon pun mencobanya ke Nobita dan ternyata Nobita adalah laki-laki hujan dan Doraemon adalah laki-laki cerah. Lalu mereka penasaran ingin mencoba ke ayah. Dan saat ditempelkan ternyata ayahnya benar adalah laki-laki hujan. Artinya bakal hujan besok. Nobita meminta Doraemon agar besok gak hujan saat ayah datang. Doraemon pun kebingungan dan kemudian mengeluarkan sebuah peta. Katanya di sekitar lapangan golf itu banyak bukit dan pasti banyak anak yang bermain. Dan di antara anak itu pasti ada yang laki-laki cerah jadi bakal seimbang. Kemudian Nobita dan Doraemon keluar dan bertemu dengan Suneo. Nobita meminta izin ke Suneo untuk meminjam bakatnya. Ternyata Suneo -7 yang artinya laki-laki hujan dan gak jadi meminjam bakatnya. Kemudian mereka bertemu Shizuka yang saat alat itu ditempelkan ternyata Shizuka +9 yang artinya adalah cewek cerah. Kemudian saat Nobita menempelkannya ke Giant ternyata Giant +10 artinya laki-laki cerah. Kemudian terlihat ayah Nobita yang sedang menonton perakiraan cuaca besok yang di sana dikatakan kalau besok akan cerah. Tapi setelah mengingat kembali kalau dia adalah laki-laki hujan dan suka dimarahi oleh direktur yang melarangnya ikut golf, ayahnya kembali sedih. Nobita dan Doraemon pun datang dan bilang ke ayah jangan khawatir karena besok adalah hari cerah karena mereka sudah menyiapkannya. Lalu keesokan harinya ternyata emang sangat cerah dan ayah Nobita pun bermain golf dengan lancar dan dipantau oleh Nobita dan Doraemon di sana. Tapi tiba-tiba Giant marah karena dia harus bangun pagi hanya untuk hal ini. Giant pun ingin pulang tapi ditahan oleh Doraemon dan Nobita. Untuk membujuknya, Doraemon kemudian memberikan alat yang bernama Karaoke King dengan mesin penilai otomatis. Giant pun di sana bernyanyi sampai burung pun mati dan Giant mendapatkan nilai 100. Kemudian Giant sangat bahagia dan bernyanyi lagi. Ternyata nyanyian Giant terdengar oleh ayah Nobita yang seperti aungan. Ayah Nobita pun bermain dengan sangat bagus dan Pak Direktur pun bangga. Kemudian terlihat Giant di sana yang kelelahan karena terus bernyanyi dan membuat Doraemon dan Nobita pingsan. Giant pun kemudian pulang dan tiba-tiba langitnya menjadi mendung. Dan Pak Direktur menyalahkan ayah Nobita di sana.
Di sana Nobita dan Doraemon kebingungan dan mereka punya ide yaitu untuk mendatangkan Shizuka. Tapi saat akan ke rumah Shizuka, ternyata Shizuka sedang mandi dan dia pun mengusirnya. Dan sekarang Doraemon mencoba jurus terakhirnya yaitu memaksa Shizuka untuk datang dengan membuat pintu itu menunjukkan kepala Shizuka. Hal itu membuat langit tiba-tiba cerah dan film diakhiri dengan Shizuka yang marah ke Nobita dan Doraemon. Film pertama berjudul Bintang Jatuh Nobita. Film dimulai dengan diperlihatkan Pak Guru yang memuji Dekisugi karena mendapat nilai 100 di mata pelajaran IPA dan hanya dia yang nilainya 100. Kemudian Pak Guru memarahi Nobita karena dia tertidur di kelas. Lalu saat pulang, Giant dan Shizuka memuji Dekisugi di sana. Kemudian Dekisugi mengajak Nobita pada malam hari nanti untuk menonton meteor di rumahnya. Kemudian pada malam hari mereka berkumpul untuk melihat hujan meteor, tapi sayangnya tidak ada sama sekali. Lalu Nobita harap ada satu saja bintang jatuh, lalu Suneo mengejek Nobita kalau dia bodoh. Di sana Dekisugi menjelaskan sebenarnya bintang jatuh itu adalah sebuah benda luar angkasa yang menembus dan bergesekan dengan atmosfer bumi dan terbakar saat menembusnya. Nobita pun pulang dan Doraemon bilang gak bisa lihat bintang jatuh ya. Lalu Doraemon menawarkan untuk dibuatkan olehnya. Lalu Doraemon mengeluarkan alat yang bernama permen bintang jatuh. Katanya membuat bintang jatuh di masa depan itu mudah. Dan katanya kamu tinggal pilih warna bintang jatuhnya. Dan Doraemon mengeluarkan warna merah. Kemudian Doraemon mengeluarkan balon udara dari kantongnya untuk pergi ke suatu tempat yang ingin kamu jatuhkan bintangnya. Lalu Doraemon menaiki balon udara itu dan seketika terbang menembus awan dan melihat bulan di sana. Disusul Nobita yang memakai baling-baling bambu. Lalu Doraemon pun terus terbang dan menyuruh Nobita untuk menunggu di bawahnya. Doraemon pun sudah mencapai ketinggian 10 km dan Nobita menunggunya sambil tiduran dan mendapatkan video call dari Doraemon. Kemudian Doraemon menjatuhkan bintang jatuhnya dan langsung seperti meteor sungguhan, tapi ini bintang jatuhnya yang warna-warni. Mereka pun sampai di bawah dan langsung dimarahi ibu dan menyuruhnya untuk tidur. Lalu besoknya Nobita memasang brosur untuk melihat bintang jatuh di rumahnya. Nobita pun membagikannya ke teman-temannya, tapi Nobita salah membagikan kertas, malah kertas hasil ulangannya. Dia pun malu dan langsung memasukkannya ke kantongnya. Lalu pada malam harinya, teman-teman sudah berkumpul semua dan Suneo Giant sudah tidak sabar karena dia udah bayar 20 yen ke Nobita. Kemudian Nobita pun masuk ke balon udara itu dan Doraemon memberikan alat yaitu permen luar angkasa yang bisa dimakan. Nobita pun memakannya dan seketika dia bercahaya dan dia pun langsung terbang. Nobita pun terbang semakin tinggi menembus awan dan tiba-tiba ada pesawat di sana yang menabrak Nobita yang membuat tali balonnya putus dan bintangnya pun berjatuhan dan mengenai Doraemon. Jadi si permen bintang gak akan berubah jadi meteor kalau balon udara Nobita belum mencapai batas ketinggian yang sudah ditentukan. Nobita pun lalu memanggil Doraemon untuk melaporkannya dan Giant di sana sudah memprotes karena tidak sabar. Nobita pun memandangi pemandangan luar angkasa yang indah. Sementara di bawah sana Doraemon mencoba menghibur teman-temannya yang sedang menunggu. Di atas sana Nobita kewalahan karena tali balon yang lainnya ada yang putus lagi dan dia pun bergelantungan sampai kertas ulangannya jatuh. Di bawah sana Giant dan teman-teman lainnya sangat marah ke Doraemon dan tiba-tiba kertas ulangan Nobita yang jatuh tadi berubah jadi bintang jatuh yang indah dan dilihat oleh teman-teman di sana. Nobita pun kebingungan mau bilang apa nanti kalau udah di bawah, tapi dia tidak peduli. Semua orang di sana meminta harapan ke bintang jatuh, termasuk Giant dan Doraemon. Giant pun berharap ulangannya 100 besok dan film pun selesai. Lalu dilanjutkan dengan film kedua yaitu berjudul Baju Over-Over. Film dimulai dengan diperlihatkan Nobita yang sedang asik membaca komik
dan dilihat oleh Doraemon dari kejauhan dan bilang ke Nobita untuk belajar. Kata Nobita, belajar itu membosankan dan Nobita pun ingin tidur karena gak ada lagi kerjaan. Dan Nobita berharap ingin merasakan petualangan yang menyenangkan, tidak sebosan ini. Kemudian Doraemon mengeluarkan alat yang bernama baju over-over. Lalu Doraemon memakaikannya ke Nobita dan tiba-tiba ada kalajengking yang mendekatinya. Dan Nobita pun langsung kaget dan Doraemon langsung memukul kalajengking itu. Dan kalajengking itu langsung berubah jadi kecoa saat Nobita melepas bajunya. Kata Doraemon, dengan memakai baju itu, maka apa yang dilihat akan berlebihan. Kemudian Nobita mencobanya di luar dan saat akan keluar, ibunya menanyakan apakah PR-nya sudah dikerjakan. Kemudian ibunya sekarang berubah jadi sebuah monster yang mengejar mereka. Dan Nobita pun kaget di sana. Lalu tiba-tiba ada suara auman. Ternyata itu suara singa yang mendekatinya. Tentu Nobita pun langsung berlari. Tapi Doraemon menahannya dan menjelaskan kalau itu adalah sebuah dengan pemiliknya. Dan menyuruh Nobita untuk berani seperti Tarzan. Lalu Nobita pun mencoba mengumpulkan keberaniannya dan dia pun diterkam. Tapi singa itu malah menjilatinya. Kemudian datang Shizuka yang kebingungan apa yang dilakukan Nobita. Kemudian Nobita menjelaskan bajunya dan Doraemon mengeluarkan bajunya lagi untuk dipakai oleh Shizuka. Nobita dan Shizuka pun mulai berjalan dan ingin memulai petualangannya. Dan tiba-tiba ada T-Rex yang mendekatinya. Dan ternyata itu adalah sebuah mobil truk. Kemudian Nobita menemukan hutan di sana yang sebenarnya itu adalah sebuah lapangan. Dan Nobita pun ingin masuk ke dalamnya. Kemudian ada Suneo dan Giant yang sedang bermain baseball dan kebingungan melihat Nobita yang sedang bertingkah aneh. Nobita pun terus menelusuri hutan dan seketika ada ular yang besar di depannya dan mereka berdua pun berlari ketakutan. Padahal itu adalah sebuah cacing yang lucu. Kemudian Giant di sana tidak sengaja melemparkan bolanya ke sebuah pot bonsai. Dan itu dilihat oleh Nobita yang seperti meteor yang sedang menabrak bumi. Giant dan Suneo pun pergi dari sana dan uang koin Giant tidak sengaja tertinggal. Yang dilihat mereka seperti emas batangan. Kemudian Giant baru sadar kalau koinnya terjatuh dan melihat sudah ada di tangan Nobita. Giant dan Suneo pun mengejarnya seperti seorang bajak laut. Dan mereka berhenti karena ada suara yang keras dan besar. Dan tiba-tiba keluarlah raksasa di sana yang hampir menginjak Nobita dan Shizuka. Ternyata sebenarnya itu adalah si paman yang memarahi Suneo dan Giant karena sudah menghancurkan pot pohonnya. Kemudian di sana Shizuka gerah dan ingin melepas bajunya. Tapi Nobita mengira kalau dia melepas semua bajunya dan panik. Dan Shizuka pun langsung disuruh pulang ke rumahnya. Nobita pun pulang ke rumah dan melihat Doraemon yang sudah meninggal. Tapi untungnya saat Nobita membuka bajunya, ternyata Doraemon hanya sedang tertidur. Kemudian Nobita punya ide dan dia memakaikan baju itu ke Doraemon. Dan tiba-tiba Doraemon melihat dinosaurus. Dan Doraemon pun kemudian melihat sebuah hantu di sana. Tapi Doraemon langsung melepas bajunya. Dan dia tahu kalau semua itu bohongan. Tapi dia tidak sengaja melihat tikus dan Doraemon pun langsung ketakutan. Dan film pun selesai. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Dan semoga kalian sehat selalu. Nantikan film Doraemon terbarunya setiap hari. Dadah.